Halo, selamat datang di Kongko United TV. Di video ini gue mau merefleksikan kekalahan kita ya melawan Villarreal kemarin dan pendapat gue tentang Ole sebagai manajer Manchester United ya. Sebenarnya gue pengen bikin video ini kemarin, cuman gue masih kesel, gue masih fresh lah ya lukanya ya gitu ya, kemarin kalah lawan Villarreal. Gue melihat Ole ini nggak punya kapasitasnya sama sekali untuk menjadi manajer klub sebesar Manchester United ya, karena dia nggak punya mental juaranya ya, dia nggak punya apa yang namanya agresivitasnya gitu, nggak punya keagresifan dalam sebagai jadi manajer. Di laga-laga penting dia selalu bermain aman ya. Kelihatan juga di Liga Champions itu, di musim ini di Champions League, di grup, walaupun kita masuk grup neraka ya, cuman cari satu poin aja nggak bisa dia, bener nggak? Cuman cari satu poin aja dia kagak bisa. Dan selalu bermain aman. Ya, di 3 game terakhir itu di Champions League selalu bermain aman. Selalu bermain aman. Ya, oke, ada kesalahan dan blunder-blunder pemain ya yang harusnya nggak terjadi ya, seperti pas lawan Istanbul. Bener nggak? Lawan Istanbul kalah, bisa bayangin kalah lawan Istanbul. Nyari satu poinnya nggak bisa setelah itu ya, atas PSG sama Leipzig. Tapi pas lawan PSG Leipzig pun gue inget banget, dia itu terlalu bertahan mainnya. Bahkan di game final lawan Leipzig, walaupun di kandang Leipzig dia mainnya bertahan. Kita nggak harus selalu bermain menyerang, tapi kita harus berani gitu loh, harus berani menunjukkan karakter kalau kita ini grup juara ya, grup juara. Manchester City, Liverpool, siapapun lu namain nggak bakal main bertahan, nggak bakalan main bertahan. Siapapun lawannya mereka bakal nyerang terus, mereka bakal berani main nyerang. Kita sebagai klub besar, sebagai klub yang sejarahnya adalah terbaik di Liga Inggris, harus berani main sebagai juara juga. Tapi gue nggak melihat itu akan terjadi di bawah Ole. Gue nggak melihat itu akan terjadi. Ya, lawan bahkan di Liga pun ya, kita udah memimpin klasemen di Februari, malah kalah lawan Sheffield United. Drop akhirnya pun turun. Kemarin pun sama lawan Villarreal. Formasi udah bener 4-2-3-1, sistem yang diterapkan jelek banget. Malah dia pengen main direct long ball, ngerti nggak? Ya, pas saat kita megang bola, 2 back, 4 holding midfield, di 4 sejajar, terus 4 penyerang sejajar. Bisa bayangin kan, ini tengah kosong ini isinya 11 pemain Villarreal. Mau gimana passing, bener nggak? Ya lu long ball doang ya, nggak menang juga lawan Pau Torres sama si itu tuh Albiol. Dan dia nggak melakukan perubahan taktikal, itu yang problemnya juga dia. Kurang berani melakukan perubahan taktikal. Ya, perubahan orang lah atau apalah, selalu mainin yang itu-itu aja. Padahal lawan Wolverhampton kemarin kelihatan jelas kok kita punya pemain cadangan masih punya kualitasnya. Pas lawan siapa namanya, Leicester kemarin masih punya kualitasnya. Bukannya enggak loh. Ya, oke, kita kalah Leicester, tapi gue nggak melihat kita didominasi sekali gitu sama pemain Leicester. Ya, jadi gue bener-bener nggak habis pikir gitu sama dia. Nggak habis pikir. Gue nggak melihat dia ada kapasitasnya, ada mentalnya untuk membawa kita sebagai juara ya. Kita terlepas, jangan ngomongin gue Glazer nggak dukung dia di transfer segala macam, itu terlepas, di luar dari itu lah ya. Kalau gue nggak mau ngomongin itu, di luar dari itu, ya gue nggak melihat lah gitu loh ya. Dengan jujur aja, dengan tim sekarang aja dia hebat itu, bisa membawa sampai final, bisa membawa runner up, itu menurut gue cukup lumayan lah. Karena gimana pun juga tim inti kita cuma kedatangan satu orang, Cavani. Sisanya tuh sama kayak musim lalu, benar nggak? Dia bisa membawa kita semifinal final sama runner up Liga Inggris. Tapi di momen-momen penting seperti kemarin final di mana kita bisa juara, dia nggak menunjukkan mental dia sama sekali. Ya, gue bilang sih Ole masih perlu belajar banyak ya, masih perlu ini. Kalau sekarang sih gue nggak melihat dia bisa ya, jujur aja gue nggak melihat dia bisa membawa kita sebagai juara, jujur aja sih. Walaupun dengan pemain-pemain ya, ini dia sih problem utama Ole juga ya. Kita nggak pernah tahu dia bisa atau enggak ya, karena kita nggak ya, jujur aja dari segi transfer jelek, tapi dari segi taktikal apakah dia punya mentalnya gitu loh ya kan. Kayak kemarin Marcus Rashford kalau main jelek, kenapa nggak diganti aja langsung
Bench kita tuh nggak terlalu jelek kok, jujur aja sekarang ini. Kecuali pengganti Bruno yang kita belum dapat, belum ada. Ya, pengganti Bruno kita belum ada. Tapi dari segi winger, Daniel James, Amad Diallo, itu kan nggak jelek-jelek amat mereka gitu loh. Ya, kan Amad Diallo ngegolin bener nggak pas lawan Milan. Ya, jadi permasalahan utamanya ini gue bilang tetap Ole ini harus belajar banyak. Kita ada pemain lengkap pun, Ole harus belajar banyak gitu loh. Dimana pada saat sistem dia nggak berjalan, dia harus ngelakuin apa. Itu penting banget. Dimana di lawan tim-tim penting, di momen-momen penting lawan tim-tim besar ataupun lawan tim Big Six, dia harus tahu gitu loh. Ya, kita nggak perlu bermain bertahan terus. Menurut gue sih, ya jujur aja sih Ole bakal dapat kontrak baru ya. Kalian udah tahu lah, mungkin di minggu ini atau minggu depan dia bakal dapat kontrak baru. Kalau gue secara pribadi ya, akhir-akhir ini kan sepak bola kan lagi lumayan inilah ya, lumayan guncang ya. Conte keluar dari Inter padahal Scudetto. Allegri udah masuk lagi ke Juventus, Real Madrid kosong, ya kan Zidane out. Nah, gue kalau pribadi sih jujur aja kalau emang Zidane atau siapa bisa masuk, gue bilang sih Ole harus out aja deh kalau gue bilang. Ya, kalau emang Ole out ya, gue sih bukan bilang Ole out, sorry ya, gue harus ngomong lagi. Kalau emang ada pilihan lain yang bagus, Ole out gue nggak masalah, jujur aja. Ya karena gimana kita lihat nih, musim ini tambah satu musim lagi. Ya kita lihat aja gimana. Gue nggak jujur sih pada detik ini sih gue nggak yakin dia bisa gitu loh. Gue nggak yakin Ole bisa ngebawa kita sebagai juara. Siapapun pemainnya kita, walaupun dia dibeliin Declan Rice lah, atau siapalah gitu ya, Sancho, gue nggak yakin Ole bisa. Sama sekali gue nggak yakin Ole bisa. Karena di pertandingan itu, ya misalnya di final atau di pertandingan penting, Ole itu yang paling penting dalam menjalankan strategi apa yang dia mau jalankan dalam memutuskan itu. Dia yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada Sancho nggak perform, dia berani nggak tarik Sancho keluar, gantiin. Ya karena kita bisa lihat loh, Greenwood pas nggak perform, pas Daniel James gantiin Greenwood, ya kan Greenwood nggak perform, Daniel James main, lumayan nggak jelek-jelek amat. Jauh lebih bagus. Kalau pada saat Rashford nggak perform, apakah Ole punya mentalnya untuk mengganti dia gitu loh dalam pertandingan? Ya, di pertandingan-pertandingan penting ya malah dipaksain main 90-100 menit lebih gitu loh pemain. Kan gila nih pelatih nih. Ini pelatih gila bener loh. Gua sih jujur aja sih mendingan eksperimen dengan pelatih baru ya. Karena jujur aja walaupun kita beli Sancho, beli Declan Rice, gua nggak yakin Ole bisa memberikan keputusan yang tepat di pertandingan penting. Itu problem utamanya. Gua nggak yakin. Jujur aja detik ini gua nggak yakin. Melihat cara kita bermain kemarin lawan Villarreal, melihat substitusinya kagak ada sama sekali lawan Villarreal, gue nggak yakin Ole bisa melakukan keputusan yang tepat di pertandingan-pertandingan penting. Siapapun pemainnya itu, ya. Jadi kalau gue bilang sih, kalau emang kita bisa ada ya, siapa Zidane kayak atau apa, mau masuk, menurut gue sih Ole ya, sorry aja. Ya kalau dia harus out ya out aja sih kalau gue bilang, ya. Dan kalian tahu gue di kubu Olein loh dari sampai detik kemarin final kemarin gue Olein 100%. Tapi kalau sekarang gue 50-50 terserah deh. Kalau dia mau out nggak apa-apa, mau dia stay ya udah nggak apa-apa. Tapi gue yakin kalau dia stay pun musim depan pasti 0 gelar. Ya, cuma ngarepin aja di final atau di pertandingan yang penting. Ya itu pemain kita bisa main bagus gitu aja. Kalau dia main jelek, Ole nggak bisa ngapa-ngapain. Percaya deh, catat nih kata-kata gue. Ya, kalau seandainya Ole tetap jadi manajer kita musim depan, satu-satunya cara kita dapat gelar ya cuma satu. Pemain kita konsisten mainnya, bagus. Pada saat pemain kita nggak bagus, sistem nggak jalan, Ole nggak bisa ngapa-ngapain. Percaya deh kata-kata gue. Ya sorry aja nih. Gue kubu Olein 100%, kalian tahu ya, jangan ngomong gue ke Ole out atau apa. Gue kubu Olein 100% sampai detik kemarin Villarreal. Di Villarreal gue langsung kebuka mata gue. Kenapa lawan Villarreal kita bisa kalah ya dengan kualitas pemain yang ada. Ya jauh lebih bagus dari Villarreal, kenapa bisa kalah? Ya karena Ole ini selalu satu nggak punya mentalnya ya. Kedua nggak kurang berani. Ya ketiga dia nggak ngerti harus ngapain gitu loh. Lindelof mainnya jelek ya udah outin aja lah, bener nggak?
Ya kan akhirnya Maguire cedera, bingung mau pakai siapa, Bailey atau Tuan CB. Ya Bailey Tuan CB bukan defender yang jelek, tapi mereka jarang main. Mau ngomong apa? Mau ngarepin langsung bagus mainnya. Bailey main bagus di Desember, akhirnya balik lagi ke Maguire Lindelof. Ya sorry aja Ole, gue lihat di tangan Ole ya tim cadangan kita nggak bakal berkembang. Ya bahkan youth ya mau ngarepin apa tim muda kita naik gitu main sih menurut gue sih berat juga sama dia, dibawa oleh si berat. Gue nggak yakin dia berani mainin youth di tim di paling di laga-laga nggak penting aja ya, di mana itu setahun cuma sekali atau 2 kali doang dimainin tuh youth. Ya sorry aja kalau gue bilang sih Ole udah kelihatan banget kapasitasnya sebagai manajer. Gue bilang sih ya gitulah, kalau emang ada pelatih dan gue yakin sih tetap stay ya, gue yakin tetap stay. Jadi ini bukan gue bilang oh Ole harus out, Ole harus out ya, gue yakin dia bakal dapat kontrak baru ya. Cuman ya kita berharap aja kalau seandainya dia dapat kontrak baru, kita berharap aja bahwa pemain kita bisa perform 100% selama musim untuk kita bisa menangin sesuatu ya. Karena dari Ole sendiri ya, secara taktik ya dia ada taktik, tapi secara eksekusi ya secara mental dia tuh belum punya sama sekali. Terlalu bermain aman, terlalu ngandelin 11 pemain itu aja. Alhasil kalau ada yang cedera, ada apa, ada yang jelek, cadangannya nggak ready untuk main. Ya, oke sekianlah dari refleksi gue ya tentang kekalahan Villarreal kemarin ya. Sorry aja Ole, terlepas siapa ada yang jelek atau apa, kalian mau nyalain De Gea, Rashford, apa terserah. Kalau gue bilang yang salah jelas Lindelof. Gue gak bakal salahin pemain sih jujur aja, kecuali Lindelof. Cuman kemarin kalah itu 90% di tangan Ole. Ya, mainin pemain sampai 100 menit. Rashford kurang gitu bagus, nggak mau diganti. Dan tacticalnya di babak pertama ya basically ya salah gitu loh ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.